Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola bando atau ikat kepala seperti ini. Nah, ini motifnya sedikit timbul dan ini saya buat menggunakan dua warna. Nanti teman-teman bisa kreasikan untuk warnanya dan juga untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan ukuran yang akan teman-teman buat. Jadi polanya bisa fleksibel ya. Nah, semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polycherry, lalu ada ini karet untuk rambut ya, boleh diganti jenisnya sesuai keinginan. Boleh juga menggunakan karet yang teman-teman ikat juga tidak apa-apa, jadi bisa bebas. Kemudian ada jarum untuk menjahit, penanda 2 buah, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Nah, pertama kita akan buat dulu simpul untuk awalan atau slip knot. Nah, lalu sisipkan bagian karet rambutnya seperti ini. Nah, langsung teman buat satu rantai ya, langsung kaitkan untuk satu rantai. Nah, untuk titik yang ini, jalinan yang ini kita hitung sebagai satu titik. Saya beri penanda di sini. Nah, setelah itu kita akan buat rajutan di dalam ikat kepalanya dengan membuat 12 half double crochet atau 12 HDC, berarti ditambah satu yang awal, nanti total ada 13 ya. Jadi buat 12 HDC, 1 HDC kedua, HDC ketiga, HDC keempat, HDC kelima, HDC keenam, HDC ketujuh, HDC ke-8, HDC ke-9, HDC ke-10, HDC ke-11, dan HDC ke-12. Nah, jadi ditambah yang titik awal yang di penanda, totalnya ada 13 ya. Teman-teman bisa hitung di sini jumlahnya. Jadi ada 13, beri penanda di bagian yang terakhir. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian di ujung ini tambahkan satu rantai, putar rajutannya. Kita akan mulai di tempat yang kita beri penanda, ini agar lurus rajutannya ya. Kita akan isi tiap-tiap lubang dengan satu single crochet atau satu SC setiap lubang. Jangan lupa penandanya. Ini SC yang pertama. Kemudian yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan terakhir di penanda SC yang ke-13. Nah, letakkan lagi penandanya supaya lurus kiri dan kanan. Selesai, ini bagian yang pertama ya, SC nya untuk motif bagian pertama. Sekarang kita rapatkan. Selanjutnya kita akan masuk ke motif bagian yang kedua. Jadi di ujung ini kita buat 2 rantai, 1, 2, putar rajutannya. Untuk motif bagian yang kedua, ini bagian yang pertama yang SC. Untuk bagian yang kedua kita mulai di tempat yang kita beri penanda dengan membuat satu double crochet atau DC. 1 DC. Jangan lupa penandanya. Kemudian kita buat motif front DC atau DC nya kita kaitkan dari arah depan seperti ini.
Nah, kita ulang ya motifnya. Kembali DC, kemudian front DC lagi, lalu DC, front DC lagi, ulangi lagi DC biasa, front DC, DC biasa, front DC, DC lagi, front DC. Ini yang ke-12. Nah, yang terakhir di penanda titik yang ke-13 DC biasa. Jadi lakukan pengulangan ya, dan jumlah stitchnya itu 13. Selesai motif bagian yang kedua. Jadi ini teman-teman hitung pas ya, 13 titik. Jangan lupa penandanya letakkan lagi. Kemudian di akhir putaran kita nanti akan ulang lagi motif yang bagian pertama yang SC setiap lubang. Di akhir satu rantai, kemudian putar. Kita mulai isi 1 SC setiap lubang, dimulai dari tempat yang kita beri penanda, dan jumlah SC nya ada 13. Nah, SC yang ke-13 di penanda. Nah, selesai motif bagian yang pertama, letakkan lagi penandanya. Kita ulang lagi motif bagian kedua, di ujung tambahkan 2 rantai, putar rajutannya. Jadi untuk yang bagian kedua nanti teman-teman tinggal ikuti saja ya. Ini kan ada bagian yang timbul, tinggal kaitkan ke baris yang bawah di tempat bagian yang timbul. Nah, kita mulai dari titik tempat penanda 1 DC biasa. Kemudian jangan lupa penandanya. Untuk bagian front DC kita turun 1 baris. Nah, di bagian ini ya, di bagian front DC yang baris bawah, kita kaitkan lagi front DC. Nah, kemudian kembali DC, ulangi pola. Kembali front DC, turun ke baris yang bawah, jadi tinggal ikuti saja. Dan untuk sisi yang sebelah ini, yang bagian timbul ini adalah sisi depan ya. Teman-teman boleh memilih untuk bagian sisinya, terserah, tapi saya lebih suka untuk bagian yang motifnya timbul ini adalah sisi bagian depan. DC biasa, front DC, DC biasa, kembali front DC, dan terakhir di penanda DC biasa. Nah, selesai lagi 1 baris, dan tinggal ikuti saja ya motif bagian keduanya di ujung penandanya, dan di akhir baris yang motif kedua 1 rantai, putar. Kembali kita ulang motif bagian pertama, yaitu 1 SC setiap lubang, dan jumlah SC nya hingga ke penanda itu 13. Nah, SC terakhir di penanda. Selesai lagi 1 baris. Kembali di ujung 2 rantai. Kita akan ulang motif bagian yang kedua, 2 rantai.
putar rajutannya kembali. Teman-teman tinggal ikuti motifnya ya. Di bagian penanda ini 1 DC biasa, kemudian turun 1 baris, lakukan tarikan untuk front DC, 1 DC biasa, dan front DC turun 1 baris. Jadi terlihat ya garis timbulnya lurus. Ulangi terus, DC biasa, kemudian front DC. Nah, seperti ini ya. Jadi bagian yang timbul ini adalah bagian depan. Nah, ini teman-teman lanjutkan pengulangannya. Usahakan penandanya letakkan supaya barisannya tetap lurus. Dan untuk bagian motif kedua tinggal teman-teman ikuti saja ke bagian bawah. Nah, ini lanjutkan pengulangan hingga mendapatkan panjang yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya. Teman-teman bisa lihat motifnya timbul. Dan untuk bagian akhir motif, kalau dirasa panjangnya sudah pas, itu akhiri di bagian yang pertama, yang bagian SC setiap lubang. Jadi untuk di terakhir ini tinggal putuskan benangnya. Putuskannya agak panjang karena akan kita gunakan sekalian untuk menjahit. Nah, untuk ukurannya ini ya, teman-teman bisa ukur dari bagian belakang telinga agak ke bawah hingga ke bagian atas tengah kening. Jadi ini ukuran setengah lingkar ya, istilahnya hampir setengah lingkar bagian depan kepala. Dan untuk yang saya buat ini panjangnya dari bagian SC itu 22 cm. Jadi ukuran dari belakang telinga hingga ke bagian tengah bagian kening. Nah, kita buat sisi sebelahnya ya dengan pola yang sama. Di sini saya gunakan benang warna hijau lumut. Nah, teman-teman harus perhatikan, ini kan bagian depan dan ini bagian yang belakang. Jadi kita mulai dari bagian depan. Jangan sampai nanti motifnya salah. Nah, kita buat simpul dulu dan sisipkan benangnya di bagian berseberangan dari arah depan ya. Nah, seperti ini caranya. Karena nanti kalau salah balik nanti motifnya kelihatan berbeda ya untuk kiri dan kanan. Dan kita caranya sama, 12 HDC, dan titik yang pertama kaitan kita hitung sebagai 1 titik, jadi total 13. Caranya sama seperti yang kita kerjakan warna coklat ini. Nah, untuk panjangnya usahakan sama membuatnya. Nanti kalau sudah selesai kita akan satukan di bagian tengah-tengahnya. Nah, ini dia sudah selesai yang warna hijau dan sudah sama panjangnya ya. Dan akhiri juga motifnya di bagian yang pertama. Untuk yang warna hijau ini benangnya saya putuskan pendek saja karena yang saya sudah potong agak panjang itu benang yang warna coklat. Nah, seperti ini caranya. Jadi setelah ini kita akan gabungkan ujung bagian yang benang panjang, kita beri dulu jarum. Nah, ini bagian yang depan, jadi ini kita balik. Nah, caranya seperti ini ya untuk penggabungannya. Dari arah bagian belakang. Nah, ini kita lipatnya itu ke arah bagian depan. Nah, seperti ini. Nah, bagian depannya kita lipat di arah bagian dalamnya ya. Masing-masing seperti ini kita lipat. Lalu ini bagian belakangnya langsung kita kepitkan. Seperti ini, dia saling mengepit. Usahakan pas ya untuk titik-titiknya. Nah, ini nanti akan kita jahit menggunakan sisa benang. Kita jahit langsung ketemukan titik per titik. Nah, seperti ini tinggal teman-teman jahit.
Nah, jahit sesuai titiknya, ketemukan 4 lipatan ini, 4 lapis ini menjadi satu ya. Nah, kalau sudah selesai nanti ini teman-teman tinggal rapikan dan ini kita balik. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi jahitannya tidak kelihatan dan bagian tengahnya seperti ada bekas ikatan. Rapikan sisa benang ya. Nah, ini dia hasil jadinya seperti ini. Saya sudah rapikan sisa benang di arah bagian belakang, bagian dalamnya juga terlihat rapi seperti bagian yang luar. Dan teman-teman bisa kreasikan, kalau ingin ini lebih lebar boleh ditambah ya. Dan untuk warnanya juga teman-teman bisa buat satu warna, boleh juga dua warna seperti ini. Nah, untuk ukurannya tinggal bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, teman-teman bisa gunakan jenis benang yang lain yang lebih lembut kalau ingin membuat untuk bando untuk bayi. Dan untuk karetnya bisa teman-teman ganti menggunakan karet yang diikat juga boleh, atau karet seperti ini. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.